Halo guys, jumpa lagi dengan saya Virus. Kali ini kita akan melakukan perawatan bagian kirian Yamaha Aerox. Dikarenakan pada saya berangkat kerja, motor kerasanya ngedan banget ya. Walaupun gaspol itu mentok di 34 dan VVA udah nyala. Akhirnya saya balik lagi ke rumah buat nuker motor ya. Karena kondisi seperti itu udah nggak memungkinkan si Aerox saya dipakai ke kantor. Dan begitu sampai rumah, saya cukup melakukan pengecekan seperti ini ya. Di bawah CVT, saya oles gini aja. Nah, dia udah kelihatan ada tetesan oli ya guys. Kayak gini nih. Itu menandakan kalau seal kruk as kirinya rembes. Kenapa bisa begitu? Ada dua poin utama khusus Yamaha Aerox saya. Yang pertama adalah saya masih pakai seal yang made in Thailand, bukan made in Yamaha Indonesia ya. Yang pernah saya ulas juga sealnya. Untuk seal as kiri dan seal magnet ya. Yang parah kan yang magnet waktu itu sealnya lepas. Nah, faktor yang kedua adalah di minggu kemarin kan hujan terus ya. Saya lewatin genangan air yang cukup lumayan tinggi, tapi saya nggak lakukan pembongkaran di bagian kiriannya ya. Dan bahkan yang sampai jadi korban itu laptop ya, mati gara-gara kehujanan. Nah disitulah saya malas bongkar akibat pusing. Laptop mati, jadi males nih bongkar-bongkar motor ya guys. Terus begini deh, karena dibiarin seal kruk as kirinya jadi rembes ya guys. Kita akan langsung bongkar aja ya. Kita pakai impact biar cepat. Ini untuk baut-bautnya emang beda ya. Baut covernya saya pakai kunci L. Untuk baut lain relatif masih sama ya guys. Wah ini basah banget nih guys. Wih. Wah amsyong. Lihat segimana parahnya ya. Oli rembesnya parah banget ya guys. Ini pantas bikin slip ya. Kita akan bongkar lagi semuanya ya guys. Ini kacau banget deh. Kacau. Tuh ini buktinya waktu itu kena banjir belum dibersihin ya. Tuh. Dia masih agak nempel ya. Si debunya harusnya kan rontok. Pas juga di depannya. Dia licin ya. Karena ada cipratan oli. Gitu ya guys. Semuanya kena cipratan oli dan harus kita bersihin. Khusus buat fanbed ini nanti akan saya cuci ya. Pakai sabun colek atau
deterjen. Kita akan lihat di terduga utamanya. Bisa kita lihat ya, ini seal pulinya bukan rembes, tapi dia lepas. Sama seperti seal magnet yang waktu itu ya guys. Tuh, lepas guys. Ini gara-gara pakai produk KW nih. Made in Thailandan. Kayak gini nih, dia lepas. Kirain cuma rembes, ternyata lepas. Pantes cipratan olinya banyak banget ya seperti ini. Ini tinggal kita ganti yang baru aja. Kita akan bersih-bersihin semuanya. Terus kita akan pasang yang baru ya guys. Kita akan lap dulu ya bagian crankcase-nya. Mau pakai lap, pakai tisu terserah ya. Ini ada tisu dapur sih ya, yang sering saya pakai buat ngelap pas bongkar-bongkar juga ya guys. Karena kalau kita pakai karbu cleaner langsung itu boros ya. Ini kita akan lap dulu aja. Sebelum nanti kita serpot ya guys. Buat ngebersihin sih bebas ya guys. Yang penting sisa-sisa olinya itu hilang ya. Oke. Terus kita lihat bagian pulinya ya. Buat kita bersihin. Ingat, tangan kita harus selalu dalam keadaan kering ya. Kalau misalnya ada sedikit oli, kita pakai lap yang lain. Ini saya lapnya panjang. Kita lap dulu biar sisa olinya nggak nempel dan bikin motor tambah ngeden habis dibersihin. Kayak gini aja ya guys. Gak usah lama-lama. Semprot-semprot gosok, keresek-keset, udah oke. Oh, di sini nih yang banyak olinya ya. Ini cukup kita lap aja ya, karena nggak bersinggungan dengan fan belt. Jadi ini relatif aman ya, langsung dilap. Nah ini nih, kena rembesan oli juga. Kita cek di bagian lumah rollernya. Ini ada beberapa bagian yang kena oli ya guys. Nggak semuanya kena oli, tapi sedikit banyaknya dia akan berpengaruh ya ketarikan. Tuh lihat, bagian ini banyak olinya. Jadi kita harus bersihin ya. Tinggal semprot-semprot terus bersihin. Nah buat perpulian bagusnya emang pakai karbu cleaner ya, atau alkohol. Jangan pakai bensin, ntar licin. Nah ini ada bagian yang masih banyak oli ya.
kita bersihin juga ya, biar semuanya kembali seperti semula. Oke, selanjutnya di bagian ini juga kita bersihin ya guys. Semprot boleh, enggak juga enggak masalah ya. Kalau sekiranya ada olinya, ya tinggal kita semprot. Kalau nggak ada, dilap pun nggak masalah ya guys. Nah, buat rollernya juga tinggal kita bersihin ya. Kita bersihin ya. Ini saya ambil sedikit bensin ya. Cuma ditetesin doang kayaknya. Biar sekalian bersih buat rollernya. Ringnya juga kita bersihin ya guys. Oke, kita akan buka juga di bagian mangkok gandanya ya, karena kita akan bersihin sekon dari pulinya. Tadi agak kotor ya. Aman ya, jauh nggak kena kampas gandanya untuk cipratan oli. Cuman emang si olinya bersinggungan ke fan bed, jadi kita harus bersihin bagian ininya ya guys. Karena bisa dilihat seperti ini ya, olinya masuk. Nggak usah lepas semua sih, nggak masalah ya. Kalau mau lebih ribet ya silahkan lepas semua ya guys. Ini saya versi cepat aja. Nah kayak gitu. Yang penting bagian pulinya ini bersih dari sisa oli ya guys. Nah, udah beres, tinggal kita cuci area fan bed. Oke guys, selanjutnya kita akan langsung pasang bagian sealnya lagi ya guys. Mengingatkan aja untuk kodenya seperti ini. Harga di Pat Katalog sekarang udah 14.500. Tapi kalau di bengkel biasa bisa 17.000 ya guys. Ini yang originalnya seperti ini ya guys. Padahal letteringnya di sini juga sama, NOK ya. Tapi ini jelek banget nih guys. Saya kapok pakai produk Thailandan. Hasilnya seperti ini ya. Ampas. Malah bikin bahaya ya guys. Kita langsung pasang aja. Pasang pulinya gampang ya guys. Pasang puli. Pasang sealnya maksud saya ya. Nih pasang sealnya gampang ya guys. Ini pastiin semuanya rata ya. Insya Allah kalau udah rata bakal awet. Nah kalau udah kayak gini ya tinggal kita rakit lagi aja semua ya guys. Dan pekerjaan kita selesai. Mudah-mudahan ini awet. Karena kita balik lagi pakai produk originalnya Indonesia.
bukan yang KW-KW-an packingan made in Thailand seperti ini ya. Yang nggak tahan lama dan bikin masalah. Baik itu puli kiri, puli kanan, semuanya bermasalah ya guys. Tetap gunakan produk original Yamaha Indonesia karena ketahanannya udah teruji ya. Daripada seperti ini bikin apes ya guys. Oke guys, segitu dulu ya video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.